Builders, apa kabar? Pasti kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Bersama saya Deborah Natalia, sebelum kita memulai ibadah, mari kita saksikan informasi berikut ini. Informasi yang pertama, Impartation and Coordination Night kembali diadakan pada hari Senin 6 September 2021 pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom. Mari para pemimpin untuk dapat hadir dengan tepat waktu. Informasi yang kedua datang dari Home. Bagi Anda seluruh jemaat, kami himbau untuk dapat tertanam di dalam Home. Anda dapat menghubungi home leader Anda masing-masing untuk informasi selengkapnya. Dan bagi Anda yang belum tertanam di dalam Home, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Berikutnya, Home Aero Kids yang diadakan setiap hari Rabu pukul 4 sore untuk kelas kecil dan pukul 5 sore untuk kelas besar melalui aplikasi Zoom. Anda dapat melihat linknya pada layar Anda. Di masa pandemi seperti saat ini, sangat dibutuhkan kita untuk dapat mendengar kebenaran firman Tuhan ataupun kesaksian yang dapat menguatkan iman kita untuk menjalani hidup kita lebih baik lagi dalam Tuhan. Untuk itu, kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat menyaksikan Today's Message Podcast setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui YouTube channel Today's Message. Pastikan Anda sudah subscribe dan ajak teman-teman Anda untuk dapat menyaksikan program ini. Berikutnya, untuk kalian anak-anak muda, yuk tergabung dalam komunitas Starji. Starji ada ibadahnya loh yang diadakan setiap hari Sabtu melalui YouTube channel GKS Light to the Nation. Mari ajak rekan-rekan kalian untuk dapat beribadah bersama-sama dan tertanam dalam Starji. Apakah Anda semangat untuk berdoa? Pasti tetap semangat ya. Kami mengundang untuk seluruh jemaat dapat mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui aplikasi Zoom. Anda dapat melihat meeting ID pada layar Anda. Selanjutnya, bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa atau kesaksian atas dijawabnya doa Anda, sampaikan kepada kami melalui online form website gks-l2dn.org atau apps GKS L2DN. Dan ini saatnya kita menabur benih mujizat ataupun mengembalikan persepuluhan. Anda dapat mentransfer pada rekening berikut ini. Mari kita menabur dengan penuh sukacita. Saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum memulai pujian dan penyembahan. Bapa, kami bersyukur buat segala hal yang Kau berikan buat kami. Dan kami percaya berkat-Mu senantiasa ada bersama kami. Sebentar kami akan memuji, menyembah, dan duduk diam mendengarkan firman-Mu, biar Engkau beracara terus dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, apa kabar? Wow, happy Sunday. Wah, sekarang udah memasuki bulan September, gak kerasa ya, tahun 2021 sudah hampir selesai. Wow, kita percaya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini, Tuhan Yesus Kristus, Dia juga layak akan menyertai kita ke depannya, amin. So hari ini kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang masih mungkin sambil duduk, sambil mungkin di kamar, saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Yuk mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang besar Tuhan. Tidak ada satu pun Tuhan yang lebih besar daripada Engkau. Karena Engkau Allah yang terbesar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada di dalam kami. Dan kuasa-Mu Tuhan juga ada di dalam kami ya Tuhan. So hari ini ya Tuhan kami percaya kalau kami lebih dari pemenang. Dan kami akan bernyanyi, kami akan bersorak Tuhan.
bukan untuk merebut kemenangan Tuhan. Tapi kami percaya kami telah menang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Come on. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Come on. Welcome home, welcome to Zion. Victorious people. Sekali lagi, welcome home, welcome to Zion. Victorious people. Selangkah
besar Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu ya Tuhan. It's only You Lord, it's only You Lord, it's only You Lord. Kau yang menciptakan semuanya Tuhan. Dengan firman-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Jesus, Jesus, Jesus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kau luar biasa, Kau Allahku yang berkasa, Kau Yesus Kristus Raja. Dengan firman-Mu Kau ciptakan segalanya, seluruh alam semesta. Dengan kuasa-Mu yang luar biasa, Kau menentukan segala masa. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tak perlu ku takut, tak perlu ku gentar, sebab Kau Allah di pihakku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat
saudara, di Alkitab ada satu kisah tentang pria yang disebut Bapa orang beriman, Abraham. Kita semua tahu ya, waktu itu Abraham dijanjikan oleh Tuhan akan punya keturunan yang banyak. Tapi dia udah tua, istrinya udah tua. Secara biologis gak mungkin, ya kan? Secara tubuh udah gak bisa. Tapi suatu saat Tuhan bilang sama Abraham, Abraham keluar dari kemahmu, lihat ke atas, lihat bintang. Kamu bisa hitung semuanya, untuk keturunanmu sebanyak itu tuh nanti tuh. Dan Abraham dikuatkan, Abraham lebih percaya lagi dengan Tuhan. So sekarang mungkin kita terlalu stuck dengan masalah kita, terlalu stuck dengan problem-problem hidup kita, masalah keuangan, masalah kesehatan, situasi sekitar kita. Yuk sekarang lihat ke langit. Tuhan yang menciptakan matahari, Tuhan yang menciptakan bulan, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Mari dengan lagu ini kita nyanyikan dengan penuh iman. Kita deklarasikan kalau Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang lebih besar daripada masalah kita. Come on. Bila ku lihat bintang gemerlaban dan bunyiku ruriuku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian
dan selamanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar itu Tuhan, telah turun ke bumi, jadi manusia, mati buat kami, bangkit buat kami. Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita beribadah kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah Saudara, di dalam minggu pertama hari ini kita akan ada perjamuan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bangkit berdiri, kita siapkan roti, anggur untuk bisa menerima perjamuan untuk hari ini. Ya, ingat sekali lagi, perjamuan adalah diperuntukkan untuk mereka yang sudah percaya dan berusia 12 tahun ke atas. Jadi Bapak Ibu, mari kita siapkan bersama-sama dengan anak-anak Anda yang memang sudah siap untuk bisa menerima perjamuan kudus ini. Ya, mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan nanti kita akan makan bersama dan akan minum bersama. Dan percayalah, ketika kita menerima perjamuan ini kita bersatu dengan Tuhan. Dan semua kelemahan tubuh kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dan lewat perjamuan ini kita bersatu dengan Dia. Sehingga kelemahan, penyakit pun sudah ditanggungnya. Mari, angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan pesan firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Dan diberikan kepada para muridnya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil cawan yang berisi anggur dan kita pegang di tangan kanan kita dan dengarkan pesan Tuhan. Dan setelah Ia makan, Ia mengambil cawan yang berisi anggur dan Ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau kita percaya, mari kita minum dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil waktu sejenak, berdoa sebelum kita dengar firman. Saya percaya Tuhan akan berbicara, Roh Kudus hadir dimanapun engkau berada untuk bisa berbicara sesuai dengan apa yang Dia inginkan dalam hidup saudara. Buka hatimu, telingamu, biarlah belajar peka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya sebentar pesan firman-Mu membuat kami mengerti apa yang harus kami lewati, apa yang harus kami jalani dalam hidup ini. Dan bersama-Mu kami mengalami kemenangan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya semua Anda dalam kondisi yang luar biasa ya. Dimanapun Anda berada ketika mengikuti ibadah ini, percayalah Tuhan pasti akan berbicara kepada Anda melalui pesan firman Tuhan ini. Buka hati, buka telinga, dan supaya bisa mendapatkan pesan dan Anda betul-betul bukan cuma diberkati, tapi Anda bisa mengalami Tuhan di hari-hari ini. Ya, tema yang akan saya angkat adalah mengenai why suffering. Mengapa menderita? Saudara, beberapa waktu ini saya ketika berdoa ada begitu banyak hal yang saya lihat bahwa pentingnya umat Tuhan dipersiapkan di masa-masa seperti ini dan yang ke depan, bahwa penderitaan dan yang namanya menderita tidak bisa dihindari dan kita perlu bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Nah saudara, kalau minggu lalu Pastor Daniel sudah menyampaikan satu pesan bagaimana menangani luka dan duka, saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai suffering, penderitaan atau menderita. Tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang ingin menderita, betul? Ya, nggak ada yang mau. Semua orang mau coba menghindar daripada penderitaan tentunya. Oleh karena itu, di hari-hari ini dengan semakin meningkatnya kecerdasan, semakin meningkatnya kreativitas, semakin meningkatnya inovasi, teknologi, sehingga manusia mencoba untuk bisa menawarkan ya kehidupan yang bisa bebas dari penderitaan.
Gitu saudara. Yes, makanya kita melihat bahwa hidup ini dibawa untuk lebih nyaman, enak, dan sebagainya. Melalui teknologi, melalui inovasi, melalui kenyamanan hidup. Itulah sebabnya mengapa saudara tidak heran lewat apa yang kita sedang alami ini dengan kemajuan teknologi, kreativitas, dan kecerdasan manusia. Maka beberapa orang Kristen bahkan tidak percaya bahwa akan mengalami yang namanya atau menghadapi yang namanya penderitaan. Ya, banyak mereka yang jadi nggak percaya lagi. Kenapa? Karena mereka melihat kenyataannya dengan teknologi, ada begitu dengan sains, dengan kemajuan teknologi, kehidupan ini bisa menjadi lebih baik. Kira-kira begitu saudara. Ya, nah juga karena hidup yang nyaman ini, hidup yang enak ini membuat beberapa orang Kristen juga tidak sanggup menghadapi apalagi melewati penderitaan. Ya, karena situasinya semua serba nyaman sehingga ketika ada penderitaan rasanya sudah nggak kuat dan nggak bisa melewatinya dengan baik. Ya, ada juga beberapa orang Kristen yang memang sengaja menghindar dari penderitaan karena tidak mau ada dalam proses pembentukan Tuhan. Karena salah satu bagian dari proses pembentukan Tuhan adalah melalui penderitaan. Ya enggak semuanya harus penderitaan, tidak. Tapi ada bagian yang kadangkala Tuhan bawa untuk kita masuk dalam penderitaan untuk membentuk setiap kita orang percaya. Nah, Bapak Ibu, kita mesti tahu asal-usul penderitaan itu datang dari mana. Sebelum dosa masuk, manusia tidak mengalami penderitaan. Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan di Taman Eden, semua serba nyaman, semua serba asik gitu ya saudara ya. Tetapi ketika dosa masuk, disitulah awal muasal, mulainya penderitaan. Bahkan wanita ketika dia melahirkan, sakit bersalin terjadi ketika dosa mulai masuk di situ. Demikian manusia juga mulai begitu banyak yang harus bersusah payah, harus berpeluh, harus susah, harus ada ngalamin yang namanya duri dalam kehidupan. Itu yang terjadi. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 16. Firman Tuhan bilang apa? Dalam Kejadian 3:16 dibilang begini. Firman-Nya kepada perempuan itu begini. Susah payahmu waktu mengandung. Jadi waktu mengandung pun ada susah payah. Akan kubuat sangat banyak. Makanya saudara ibu-ibu yang hamil jadi sulit, ya kan? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu kemudian di ayat yang ke-17 firman-Nya kepada manusia atau kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Curse is the ground for thy sake, karena engkau, kira-kira begitu saudara, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, perhatikan, rumput duri, sesuatu yang tajam, yang menusuk, yang menyakitkan saudara, itu akan dialami, yang akan dihasilkan bagimu, dan dari tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan apa? Dengan berpeluh, sekali lagi saudara, akibat dosa maka mulai ada keringat. Jadi kalau Anda berkeringat, Anda harus ingat, itu semua adalah akibat dosa, ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab dikatakan engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi dengan demikian penderitaan mau tidak mau harus menjadi bagian dari saudara, bagian dari saya yang tidak terelakkan. Nggak mungkin kita bisa elakkan, harus kita alami. Dan mungkin juga ada beberapa di antara Anda hari-hari ini yang sedang mengalami penderitaan. Oleh karena mungkin kehilangan orang yang Anda kasihi. Atau mungkin Anda kehilangan pekerjaan. Atau mungkin Anda punya bisnis mengalami kemerosotan. Sehingga Anda mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Jadi tidak heran juga ada orang-orang yang hari-hari ini kalau tidak jaga-jaga bisa mengambil keputusan yang nekat dengan membunuh diri. Saudara, barangkali juga ada yang stres yang berkelebihan karena disrupsi, karena goncangan kehidupan yang terjadi di hari-hari ini yang begitu cepat dan mendadak sifatnya. Nah, barangkali ada orang yang seperti itu, saudara, yang sedang mengalami penderitaan. Nah, saudara, kita mesti mengerti kalau Anda sedang mengalami ini, kita perlu tahu tentang kekristenan.
Kekristenan bukan cuma sekedar percaya pada Yesus, beriman, menerima keselamatan saja. Tidak. Kita harus ada proses selanjutnya sampai kepada kemuliaan Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat proses ini saudara ya. Prosesnya adalah yang pertama adalah justification atau pembenaran oleh karena iman percaya kepada Tuhan kita diselamatkan. Tapi tidak cukup sampai di sana. Kita perlu mengalami pengudusan atau yang namanya sanctification. Lalu kemudian kita akan mengalami glorification atau pemuliaan. Jadi kekristenan bukan cuma sekedar justification by faith dengan iman percaya. Tapi kita disanctify, kita dikuduskan dan kemudian kita mengalami kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, oleh karena itu saudara dan saya harus belajar proses pengudusan ini adalah bagian Tuhan membentuk saudara, membentuk saya supaya saudara layak mengalami kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, hadapilah penderitaan ini dengan tekun, penyerahan diri. Karena penderitaan itu seringkali justru menghasilkan yang baik dari diri saudara dan saya. Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan bilang apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, justified by faith, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu ayat kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita lihat di sini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Perhatikan, bermegah dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau Anda baca dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tadi, ada kata yang namanya justified by faith. Dibenarkan oleh iman, saudara. Lalu masuk di dalam yang namanya pengudusan melalui kesengsaraan untuk masuk dalam kemuliaan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, belajarlah untuk berjalan bersama dengan Tuhan sekalipun harus menderita. Kadang-kadang saudara, kita waktu mengalami penderitaan tentu kita semua menjerit ya. Semua bisa menangis, semua bisa jadi kecewa dan sebagainya. Tapi tahukah saudara ketika Anda bukan cuma bertahan, tapi Anda melewati itu terus sampai kepada kemenangan. Maka Anda setelah mengalami kemenangan baru Anda mengerti ayat ini saudara. Ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara yang Anda sudah sering dengar. Roma 8:28. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, kita tahu sekarang. Kapan taunya? Sekarang. Kita tahu sekarang. Kapan taunya? Sekarang. Sekarangnya kapan? Sekarangnya setelah melewati waktu-waktu itu. Jadi waktu menderita yang begitu sulit, setelah kita lewati dan kita menang, baru di saat itu kita bisa bilang, sekarang setelah saya lihat ke belakang, saya baru tahu apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda melewati semua ini bersama dengan Tuhan, Anda akan katakan, now I know. Sekarang aku tahu ternyata di balik itu semua Tuhan turut bekerja. Oleh karena itu saudara, biarlah pengudusan ini boleh terjadi lewat penderitaan. Biarlah saudara juga bisa menjadi kudus, saudara bisa menjadi benar, terus dibenarkan, terus hidup di dalam pembenaran-pembenaran yang terus semakin hari masuk, semakin di dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah proses ini ada dan Anda diselaraskan. Sehingga ada bagian-bagian hidup saudara mungkin, hidup saya mungkin, yang perlu dikerat, yang tidak pas dengan polanya Tuhan. Karena pola itu harus pas. Ada bagian-bagian hidup kita yang kita bawa dari kita lahir, sifat kita, karakter kita, cara hidup kita, cara pikir kita, hati kita, dan sebagainya. Reaksi-reaksi kita dan yang belum pas ini perlu diselaraskan, perlu dibersihkan. Kadang-kadang penderitaan itu justru saudara membuat kita belajar banyak. Amin saudara. Nah kita melihat satu ayat dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Kalau tidak berbuah diapain? Dipotong, dikerat. Tapi kalau yang berbuah diapain? Dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya. Coba katakan dibersihkan. Yes, sekali lagi dibersihkan. Dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah, supaya lebih berbuah lebat, saudara, kira-kira gitu. Nah, kata dibersihkan di dalam bahasa Yunaninya adalah katairo. Katairo artinya dibersihkan, dimurnikan secara eksternal maupun secara internal. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat proses sanctification, melalui proses pengudusan saudara dan saya diselaraskan oleh Tuhan. Nah, kadangkala Tuhan pakai penderitaan sebagai sarana yang terbaik, sarana yang baik buat saudara dan saya untuk mengalami pembentukan. Ayub misalnya. Ayub harus mengalami proses yang namanya penderitaan yang tidak mudah. Dia merasa dirinya benar. Saudara, sampai ketika dia lewati proses itu baru dia bilang, mataku sekarang melihat. Begitu loh. Dan dia mencabut perkaranya. Ayub 42 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku memandang engkau. Kapan dia bisa melihat Tuhan? Setelah melewati penderitaan. Kita tahu semuanya apa yang dialami oleh Ayub, bukan? Anaknya mati, ternaknya habis, kemudian dia kena penyakit. Itu penderitaan, saudara. Itu sengsara, itu suffering. Tapi ketika dia melewati semuanya itu, baru dia bilang, sekarang mataku mulai kenal Tuhan. Wow, padahal saudara sebelumnya tiap hari anaknya pesta, dia sendiri memberikan korban, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia bukannya nggak percaya sama Tuhan, dia sudah percaya. Tapi Tuhan bawa dia menjadi lebih baik lagi terus. Sampai matanya bisa melihat Tuhan. Dan dia merasa bahwa sekarang bukan dia yang benar, Tuhan yang benar. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, tahukah saudara, penderitaan kadang-kadang justru membuat saudara dan saya lebih tangguh. Coba saya mau tanya, berapa banyak Anda berjumpa dengan orang yang tangguh, yang kuat, dalam bahasa Inggrisnya mungkin tough, ya, tidak lembek, tidak cengeng, tidak mudah nyerah gitu ya, fighter gitu. Coba lihat deh, orang-orang yang seperti ini kebanyakan karena apa? Dimanja hidupnya, ngalamin hidup yang selalu enak, nyaman, atau banyak mengalami tantangan, banyak ngalamin kesulitan dalam hidupnya. Dan lewat kesulitan itu dia menang, kesulitan itu dia kuat, dan akhirnya dia justru semakin kuat. Tanpa disadari justru penderitaan, kesulitan, tantangan justru membuat saudara dan saya menjadi kuat. Orang Kristen yang kuat. Bukan orang Kristen yang cuma sekedar terima berkat dan berkat dan berkat. Tidak salah memang terima berkat. Tapi Anda mesti mengerti. Lewat kesengsaraan, lewat penderitaan justru kita semakin kuat. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Tahukah saudara, Yesus sendiri, Tuhan sendiri melalui Rasul Paulus berkata kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya. Ayo kita lihat Filipi 1 ayat 29. Firman Tuhan bilang begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berarti penderitaan itu adalah bagian dari karunia Tuhan buat saudara. Oh ya, lalu nanti saya akan ajarkan saudara, akan jelaskan kepada saudara, kenapa sih penderitaan, why suffering gitu. Emang gak ada cara yang lain? Coba deh, banyak orang seperti itu. Kadang-kadang gini saudara, orang disuruh hidup sehat, susah. Ya, apalagi kalau Anda yang relatively muda, suruh hidup sehat, gak gampang. Ya nantilah semua saudara, sampai satu titik. Ketika mulai terjadi tekanan darah tinggi, ketika mulai ada sakit di sana sini, nah mulai merasa. Saudara kadang-kadang lewat itu, sakit itu baru orang belajar. Kadang-kadang seperti itu kan. Wah, makanya ada bahasa Inggris begini. People tend to learn the hard way. Orang-orang itu punya tendensi belajar dengan cara-cara yang susah gitu. Kenapa sih kita nggak mau belajar di waktu-waktu yang mudah? Harus tunggu susah baru belajar. Bukankah yang namanya Simpson seperti itu? Sehingga dia harus udah buta dulu, dia baru belajar. Saudara yang dikasihi, ayo kita belajar saudara hari-hari ini. Saudara jangan tunggu menderita. Oleh karena itu kenapa orang tua suka mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang dia pernah lewati sebelumnya, si orang tua, yang menyusahkan hidupnya.
yang bikin sulit gitu loh. Makanya dia nasihati ke si anak supaya jangan ngulangi kesalahan orang tuanya. Maksudnya tuh itu. Tapi si anak nggak ngerti kadang-kadang, terus jalanin jalan yang sama juga, yang kemudian ngalamin kesulitan. Nanti kalau dia udah tua, udah punya anak, kembali mendidik anaknya seperti itu. Sama, saudara. Itu sebabnya di dalam gereja perlu yang namanya fathering, perlu yang namanya pembapaan, pementoran, agar supaya apa? Menjelaskan langkah-langkah yang dimana kita pernah melakukan kesalahan sebelumnya. So, jangan repeat, jangan diulang gitu. Bisa katakan amin. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya untuk supaya yang lebih muda, generasi berikutnya mengerti nih kesalahan dari generasi sebelumnya apa. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Nah ini yang saya mau ajak saudara, belajar mengenai penderitaan. Sadarkah Anda kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi? Saudara percaya itu saudara? Yes, apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini terjadi gejolak yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, apa yang sedang terjadi di belahan dunia ini, hidup yang semakin menegangkan, hidup yang semakin sulit dan seterusnya. Saya percaya menjelang kedatangan Tuhan, ini kita perlu, jemaat perlu siap untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang terjadi. Dan salah satunya adalah penderitaan yang perlu kita sadari dan kita perlu belajar untuk melewatinya. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ketika Anda mendengarkan ini, para orang tua mungkin, Anda yang di dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis, Anda menjadi kuat oleh karena banyak tantangan, bukan? Banyak kesulitan yang Anda lewati dan Anda belajar dari situ. Ya, nah hari ini kita belajar yuk. Apa sih tujuannya Tuhan mengizinkan saudara dan saya masuk di dalam penderitaan? Why suffering? Bangsa Israel harus melewati padang gurun. Why is it? Kenapa gitu? Ya, yang pertama adalah untuk mengingat dan kembali kepada Tuhan. Tujuan Tuhan membawa saudara dan saya dalam penderitaan bukan untuk menyusahkan saudara, bukan untuk menghancurkan hidup saudara dan saya, bukan. Nah. Tapi justru lewat penderitaan kita mengingat dan bisa kembali kepada Tuhan. Karena kalau tanpa ini kita seolah-olah hidup itu adalah milik kita gitu. Cuman kita yang ngatur. Enggak, ada Tuhan yang mengatur. Makanya kan kita sudah baca tadi ayatnya di dalam Kejadian 3 kan. Maka terkutuklah tanah demi engkau. Karena engkau, curse is the ground for thy sake. Tadi kita sudah baca ayatnya bukan? Ya, saudara, artinya apa? Tuhan mengutuk tanah untuk kepentingan Adam dan Hawa. Untuk kepentingan manusia. Susah payah, keringat, semak duri, ya sakit bersalin waktu mengandung. Itu sebenarnya untuk mengingatkan bahwa ini kita butuh Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saudara, saya teringat saudara, ketika tahun 1998, kejadian yang sudah lama di dalam, udah tanpa disadari, udah cukup lama ya, 1998, peristiwa kerusuhan di Indonesia. Sebelum 1998, saudara, ada begitu banyak saudara, ya pengusaha-pengusaha yang sukses waktu itu, yang luar biasa. Kalau diajak doa ke gereja, ya, mau nggak didoain? Saya nggak perlu begitu-begituan. Ya, dia nggak perlu. Tapi ketika terjadi yang namanya kerusuhan, kebangkrutan dan sebagainya, banyak yang stres. Dan di saat itulah baru mereka ingat ada Tuhan. Mereka baru datang kembali kepada Tuhan. Jangan heran di waktu itu juga ada beberapa pengusaha, konglomerat yang alami Tuhan karena masa waktu seperti itu. Hari ini saya mau ajak saudara, biarlah lewat penderitaan Anda ingat kembali Tuhan. Bukannya justru menggerutu sama Tuhan. Bukannya ngomel sama Tuhan. Bukannya kecewa sama Tuhan. Tapi ingat semua ini, Anda, saya, kita semua perlu Tuhan. Kembali ke Dia. Bisa katakan amin. Fokus ke Dia. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa saudara tujuan dari penderitaan ini mengerjakan kemuliaan dalam hidupmu dan hidupku? Oh ya? Yes. Ayo kita lihat satu ayat. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17, apa kata firman Tuhan? Sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ngalamin terus kemerosotan secara fisik. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat selanjutnya yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab penderitaan ringan. Apa? Penderitaan apa? Ringan. Padahal Paulus tidak ngalamin penderitaan ringan loh saudara. Oh iya, karam kapal, dia didera, di penjara.
ngalamin kelaparan, kedinginan dan sebagainya. Itu bukan penderitaan ringan. Tapi bagi Paulus merasa itu penderitaan ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, kata dia apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Through sanctification akan ada glorification. Tadi saya katakan saudara, melebihi segalanya yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, Anda sebagai orang percaya, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Anda mesti mengerti ketika Anda menderita, ingat baik-baik, Tuhan lagi mau membawa saudara ke dalam kemuliaan yang lebih dari segala-galanya. Wow, berarti saudara, dia ingin menanamkan, mengerjakan kemuliaan dalam diri saudara through suffering. Melalui penderitaan. Oh haleluya. Anda mau mengalami kemuliaan itu? Yes, karena suatu hari kita akan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Glorification. Yang ketiga saudara, tujuan dari penderitaan ini adalah supaya kita menjadi tekun dan berpengharapan. Tadi kita sudah baca dalam Roma 5 ayat 1-5 bukan? Ya saudara, supaya kita tekun berpengharapan. Saudara, apa sih yang kita bisa harapkan dalam dunia ini? Apa? Kita pikir harta. Di masa sekarang ini terbukti harta tidak bisa menolong kita. Tidak bisa. Saudara, kita bisa Anda sudah tahu itu semua. Terbukti kecerdasan kita juga tidak bisa menolong kita terlalu banyak. Tetapi kita harus bisa dengan penderitaan justru kita semakin tekun dengan iman kita. Jangan lari dari situ, kita semakin tekun, semakin berpengharapan sama Tuhan. Justru pengharapan kita makin kuat. Karena kita tahu dalam penderitaan kita nggak ada yang bisa tolong. Makanya Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam sekalipun, aku tidak takut. Karena tongkatmu, gadamu beserta dengan aku. Hari ini saya mau ajak saudara. Barangkali Anda sedang ada dalam penderitaan. Mungkin Anda tidak bisa singkapkan, tapi Anda rasa ada sesuatu yang membuat Anda menderita. Tekanan hidup. Ya, Anda mungkin merasa ada kesesakan dalam hidup ini. Menderita luar biasa. Tapi percayalah saudara, lewat penderitaan ini Tuhan lagi mau mengajar saudara supaya tekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup saudara. Hari ini memberikan kekuatan, bukan cuma itu, tapi membuat saudara sadar bahwa penderitaan akan membangun saudara. Penderitaan akan menguatkan saudara. Penderitaan justru akan membawa saudara punya pengharapan yang kuat. Yang keempat, tujuan dari penderitaan adalah membuat saudara dan saya menjadi kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan. Tadi saya sudah bilang saudara, seringkali orang menjadi tangguh, menjadi tough, menjadi kuat, tidak cengeng, tidak lemah, tidak lembek dalam hidup ini oleh karena Anda mengalami banyak tantangan dalam hidup ini. Dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13, apa kata firman Tuhan? Yuk kita lihat. Ayat yang Filipi 4 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan. Paulus bilang begitu, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Jadi dia pernah ngalamin kelaparan, yes. Dia ngalamin kekurangan, yes. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Dalam ayat selanjutnya ayat 13, segala perkara katanya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus berkata, dia mampu menangani semua perkara karena apa? Dia sudah melewati persoalan-persoalan, masalah-masalah, penderitaan dalam hidupnya. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara, maukah Anda menjadi kuat? Maukah Anda menjadi tangguh? Jangan membuat penderitaan justru membuat saudara menjadi hancur. No. Nah ini nanti bagian terakhir dari khotbah saya, bagaimana Anda bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Yang kelima, tahukah saudara lewat penderitaan Tuhan mau menguji hatimu dan hatiku. Tuhan mau menguji hati kita. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan jelas ayat ini berkata ketika perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ayat kedua, ingatlah kata Tuhan kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan hai umatku atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Jadi berjalan di padang gurun itu kehendak Tuhan. Selama 40 tahun ini dengan maksud apa tujuannya penderitaan itu? Merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi Tuhan kadang-kadang lewat penderitaan itu to test your heart. Kemana hati kita? Ya bagaimana kondisi hati kita? Kadang-kadang kesombongan justru bisa dihancurkan melalui penderitaan. Yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak di dalam ayat yang kedua. Ayat yang ketiga dikatakan, jadi dikatakan ia
menguatkan hatimu, ayat yang ketiga, membiarkan engkau lapar. Coba. Kayaknya Tuhan itu kok bikin saya lapar ya? Iya. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Bosen-bosen tuh tiap hari makan mana. Barangkali Anda juga sudah bosen kan makan. Yang di rumah mungkin sudah bosen nih saudara. Yang tidak kau kenal mana itu? Belum pernah ada sebelumnya. Dan juga yang tidak kenal oleh nenek moyangmu karena belum pernah ada sebelumnya. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan oleh roti saja. Karena ya apa sih ini mana? Tawar, nggak enak, nggak pernah ada, nggak pernah masuk ke mulut saya sebelumnya, nggak ada memori rasa ini. Nah, tujuan Tuhan adalah supaya engkau sadar bukan makanan yang membuat engkau hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan lagi mau menguji hati saudara. Apakah engkau tetap mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan, dan engkau masih mau mencari Tuhan di tengah-tengah penderitaan ini? Yang keenam, yang terakhir, kenapa Tuhan menguji saudara? Tujuan dari penderitaan ini adalah membentuk karakter, menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya sering katakan bahwa panggilan tertinggi orang Kristen bukan cuma sekedar datang beribadah, menerima keselamatan dan melayani. Nah. Tetapi panggilan tertinggi saudara adalah menjadi serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Karena itu ketika kita diciptakan karena segambar dengan Tuhan. Dosa telah merusak gambaran Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau pulihkan kembali ke sana. Nah, kadang-kadang lewat penderitaan untuk mengingatkan kita bisa seperti sekarang ini. Polanya jadi nggak benar, nggak serupa Tuhan karena dosa yang membuat kita menderita. Dan Tuhan mau balikan itu kembali. Dan lewat penderitaan kita disadarkan. Kita harus kembali ke sana. Dengan karakter Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-10 kata firman Tuhan apa? Yang ku kehendaki, Paulus bilang, ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan yang menarik dia bilang begini, persekutuan dalam penderitaannya. Wow. Jadi Paulus itu ya malah menghendaki penderitaan Tuhan. Bukan penderitaan atau sengsara atau kesulitan yang dicari-cari ya. Bukan, tapi karena Tuhan. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Paulus berkata kalau mau menjadi serupa dengan Tuhan, Anda harus mengenal Tuhan, Anda harus tahu kuasa kebangkitan, dan Anda harus bersekutu dalam penderitaan. Penderitaan adalah bagian untuk membentuk saudara dan saya menjadi serupa Kristus. Nah, orang Kristen hari-hari ini yang merasa hidup nyaman, semua oke kok, teknologi nggak akanlah membuat kita susah lah, seperti tadi di awal khotbah saya. Nggak bakal lah jadi susah lah, gitu. Nah, akhirnya kita menjadi orang yang tidak kuat waktu menghadapi penderitaan. Belum lagi mendengarkan khotbah-khotbah Injil-Injil yang namanya sugar coated atau Injil yang dilapisi dengan gula-gula manis. Ikut Tuhan enak, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan jadi kaya, ikut Tuhan jadi dilepaskan dari segala masalah dan tantangan dan sebagainya. Ikut Tuhan jalannya tol lurus, nggak ada rintangan. Siapa bilang, saudara? Bahkan ketika Anda menjadi percaya sama Tuhan justru kadang-kadang terjadi goncangan. Bukankah murid-murid Tuhan seperti itu? Mereka percaya kepada Tuhan, mereka ngalamin loh saudara, yang namanya goncangan di perahu mereka. Bahkan Yesus waktu ada di dalam perahu sekalipun. Halo, amin saudara. Jadi saudara, mari kita belajar untuk bisa lewati penderitaan ini dengan penuh kemenangan. Haleluya, amin. Nah, bagian terakhir bagaimana saudara bisa melewati penderitaan dengan penuh kemenangan. Victory. You become a victorious people and you become victory di dalam menghadapi penderitaan ini. Yang pertama, sangat penting sikap dan reaksi yang benar. Seringkali persoalan-persoalan dalam hidup ini bukan masalahnya yang bermasalah, tapi reaksinya yang bermasalah, sikapnya yang bermasalah. Bangsa Israel di padang gurun sebenarnya saudara, yang menjadi persoalan bukan mananya. Tuhan ada di situ kok. Tapi sikap dan reaksi hati mereka menggerutu, ngomel sama Musa, bersungut-sungut. Ini yang jadi masalah. Anda nggak mungkin bisa melewati kemenangan, melewati penderitaan dengan kemenangan kalau sikap dan reaksi kita nggak benar. Makanya ada satu ayat yang menarik dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus berkata apa? Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba, kalau Anda jatuh ke dalam berbagai masalah, tantangan, penderitaan, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, ini bukannya berpura-pura, tidak. Maksudnya, bereaksilah dengan benar, bersikaplah dengan benar, gitu. Sebab kamu tahu katanya, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Lalu dikatakan lagi, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang.
supaya kamu menjadi apa? Sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus sedang mengatakan begini, jangan membiarkan kesedihan, jangan membiarkan kesukaran, jangan membiarkan penderitaan ini menguasai hati pikiran saudara sampai Anda tenggelam di dalamnya. Sehingga rasanya nggak bisa move on, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi belajarlah justru dalam kesedihan, kesukaran, engkau belajar bersyukur. Kenapa? Waktu Anda bersyukur, fokusmu bukan di masalah, fokusmu di pada Tuhan. Justru ketika Anda bersyukur, Anda melihat kebesaran Tuhan, Anda mengingat janji Tuhan, Anda mengingat kuasa Tuhan, Anda menerima kuasa dan kekuatan dari Tuhan, Anda memuji Dia, Anda menyembah Dia. Di situ sukacita Tuhan mengeluap-luap dari hati saudara. Saudara, di tengah penderitaan seperti ini, jangan biarkan Anda terus merenungkan kesedihanmu, kesukaranmu yang makin membuat Anda terpuruk. Miliki sikap yang benar, sukacita, tersenyum, haleluya, bangkit kembali, kuat kembali, haleluya. Karena di depan kita tidak tahu kesulitan apa yang lebih besar di depan. Amin, saudara. Saudara, saya yang perlu mempersiapkan Anda di hari-hari ke depan, bukan lagi hari-hari yang mudah. Tapi hari-hari yang terus kita akan melihat ada goncangan sana-sini, kita akan lihat. Ya, yang kedua, saudara, apa yang perlu Anda lakukan kalau Anda mau mengalami kemenangan? Belajarlah saudara, lewat penderitaan ini Anda menang, berserah, bersabar, percaya sama Tuhan. Sekali lagi, berserah, bersabar, percaya sama Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu mau sampai kapan masalah ini. How do we know? Anda semakin memaksa dirimu untuk mencoba bisa keluar, Anda kesel dengan keadaan, makin kesel, makin terpuruk, makin stres. Jadi ngapain? Ya jalani aja, ya berserah aja. Ya sabar saudara, karena ada waktunya dari Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 4 bilang apa? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Jadi gini, sebelum pandemi banyak orang yang tertawa, di tengah pandemi banyak orang yang nangis. Ada waktunya kata Tuhan. Sampai kapan? Sampai selesai. Kapan selesainya? We don't know. Ada waktunya meratap, ada waktunya untuk menari. Jadi Tuhan bilang segala sesuatu ada waktunya. There is a dynamic in this life. Dinamika dalam hidup ini. Ada waktunya di mana kita ada tenggelam di lembah, tapi nggak selamanya kita di lembah. Ada di gunung, ada di bukit, dan begitu seterusnya. Nah, ini dalam momen-momen mungkin Anda sedang mengalami penderitaan. So sabar, saudara. Coba bilang sabar. Coba bilang berserah. Coba bilang percaya. Yes, Anda percaya enggak? Di tengah penderitaan ini ada Tuhan. Oh iya, di tengah gelombang murid-muridnya, waktu mengalami gelombang yang begitu besar, Yesus jalan di atas air. Artinya Yesus hadir. Amin, saudara. Di dalam Yeremia 25 ayat ke-10, kita lihat saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Aku akan melenyapkan dari antara mereka apa? Suara kegirangan, suara sukacita. Jadi ada momen-momen memang Tuhan membiarkan saudara dan saya tidak lagi bisa mendengar kegirangan, tidak bisa lagi mendengarkan sukacita, tidak lagi bisa ada suara itu. Kesendirian, keheningan. Anda nggak bisa lagi dengar itu. Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Sekarang saudara mau wedding aja susah. Betul nggak saudara? Iya dong, mau menikah aja susah itu. Bunyi batu kilangan dan cahaya pelita mulai redup. Jadi seolah-olah hidup ini kok gelap gitu ya. Anda melewati lorong gitu ya. Ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Bangsa-bangsa akan menjadi hamba kepada Raja Babel. Jadi Tuhan sedang berkata kepada bangsa Israel, mereka akan dibuang ke Babel. Tapi yang menarik, Tuhan kasih target waktu. 70 tahun lamanya. No more, no less. 70 tahun. Jadi artinya apa? Tuhan menaruh waktu kadaluarsa untuk penderitaan saudara dan penderitaan saya. Tuhan taruh ada waktunya, the due date. Waktu kadaluarsa untuk setiap persoalan dan masalah saudara dan saya. Tinggal bisa nggak kita menantikannya, melewatinya terus dengan joyful bersama dengan Tuhan. Sukacita terus. Jangan dibiarkan rasa takut, rasa kecewa, rasa kesusah yang ada di pikiran saudara seperti itu. No. Tapi mari kita belajar bahwa I know there is a time. Ada waktunya saya sedih, tapi ada waktunya saya tertawa. Bisa katakan amin. Ada waktunya buat saudara. Ada waktunya buat saya. Ada waktunya buat kita semua. Katakan amin. Yes. Itu sebabnya saudara di masa-masa penantian seperti ini, antara kita sekarang dengan nanti tujuan Tuhan, rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, itu ada gap, ada waktu penantian. Nah di masa penantian ini menentukan. Daud sebelum menjadi raja,
Dia adalah seorang gembala. Hanya 2-3 ekor, harus ngadapin singa, harus ngadapin beruang. Saudara bayangin gak sih saudara? Apa membuat dirinya sangat beresiko menghadapi singa dan beruang hanya untuk domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi Tuhan lagi bentuk dia untuk dia bisa fit in, untuk dia bisa pas kalau nanti dia jadi raja. Tahukah saudara, lewat penderitaan ada bagian-bagian saudara yang dibersihkan supaya saudara bisa pas untuk tugas dan tanggung jawab saudara nanti di depan. Musa juga sama saudara. Sebelum dia menjadi pembebas bagi bangsa Israel, dia harus jadi gembala dulu. Dia harus belajar. Saudara, Yusuf juga sama. Sebelum dia menjadi seorang yang bisa menolong bangsa yang besar di tengah kelaparan, saudara, dia harus melewati persoalan hidup yang tidak enak yang dilakukan oleh saudaranya sendiri lagi. Dibuang ke sumur, jadi budak, jadi narapidana, difitnah. Bayangkan saudara, difitnah sama siapa? Sama majikannya sendiri, istri dari majikannya, istri Potifar. Dia bekerja di Potifar bukan kurang baik apanya coba. Pekerjaan di ladang dia urus, pekerjaan di istana dia urus, sampai Potifar aja cuma ngurusinnya apa? Lihat menu makan pagi, menu makan siang, menu makan malam. Karena apa? Yusuf kerjain semua, apa kurang baiknya? Tapi kebaikan itu dibalas. Air susu dibalas dengan air tuba karena berkata begitu. Kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Nah, sehingga dia harus menderita. Tapi lewat penderitaanlah. Lewat penderitaanlah di sana saudara. Di masa penantian itu saudara, dia banyak belajar. Dia hanya bisa berserah, dia hanya bisa tunggu waktu Tuhan. Dan Tuhan mengangkat dia pada waktunya. Sehingga dia menjadi mangku bumi orang kedua setelah Firaun. Amin saudara. Saya yakin Anda bisa melewati, kita bisa hadapi penderitaan dengan penuh kemenangan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, bagaimana saudara bisa melewati dan penuh kemenangan? Anda perlu sahabat, Anda perlu komunitas yang memberi kekuatan. Sekali lagi Anda butuh sahabat, Anda butuh komunitas yang memberi kekuatan. Nah, saya perlu sampaikan di sini satu hal. Ingat saudara, setiap orang butuh komunitas, tapi yang menjadi jawaban bukan komunitasnya. Komunitas hanya pintu perantara untuk orang bisa menjumpai Tuhan. Banyak orang mencintai komunitas, masuk dalam komunitas, senang dengan komunitas, tapi mereka nggak ngalami Tuhan. Yang penting adalah komunitas itu pintu masuk untuk orang bisa ngalami Tuhan. Sahabat bukan cuma hanya punya persahabatan, tapi sahabat yang bisa membawa saudara mengalami Tuhan. Bisa katakan amin saudara. Pengkhotbah 4, mari kita melihat saudara ayat 9, 10, dan 12. Berdua katanya lebih baik dari seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Lalu dilanjutkan, karena kalau mereka jatuh, salah satu jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Makanya perlu sahabat, makanya perlu komunitas. Tujuannya apa? Untuk bisa mengangkat kembali. Bukan cuma sukacita, seneng saya kumpul-kumpul sama komunitas. Curhat, baik boleh curhat, tapi kalau curhat nggak ngalamin Tuhan, halo? Ada amin saudara. Tapi why orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya? Itu maksud firman Tuhan. Perlu sahabat, perlu komunitas di mana engkau bisa diangkat kembali, back to the track, kembali kepada tracknya Tuhan. Haleluya. Itulah esensi di mana saudara dan saya dimentor, dibapai, tujuannya seperti itu. Ayat yang ke-12. Kita lompat ke ayat 12. Bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali tiga lembar, tidak mudah diputuskan. Ketika kita berada dalam sebuah komunitas, kita berada dalam persahabatan yang strong in the word of God, kuat dalam firman, bukan cuma bisa melayani, bukan cuma sekedar datang ibadah, tapi strong. Makanya Anda perlu ada di kelompok sel Anda, di home Anda, strong, bersama-sama di sana, dikuatkan saudara. Maka tidak mudah untuk Anda diruntuhkan. Di tengah penderitaan sekalipun, Anda tetap kuat. Katakan amin. Itu sebabnya saudara jangan coba tanggung penderitaan sendirian. No, jangan. Apalagi di masa pandemi ini, di mana Anda sendirian, nggak ketemu orang, no touch, no nothing, jangan. Anda harus belajar saudara, karena setan itu paling gampang untuk menghit atau menargetkan orang yang cuma sendirian. When you walk alone. Makanya saudara, kita perlu bersama-sama di dalam komunitas dan miliki komunitas, miliki sahabat yang membawa Anda back to the track. Membawa Anda semakin kenal Tuhan, semakin Anda merindukan Tuhan, semakin Anda mempercayai Tuhan, semakin Anda berserah kepada Dia. Katakan amin. Di tengah penderitaan Anda banyak didoakan, Anda banyak dikuatkan, Anda banyak dibekali, Anda banyak diequip, Anda banyak sudah diberi nasihat dan masukan dari firman Tuhan.
sehingga Anda kuat kembali. Amen. Yang keempat, percayalah bahwa penderitaan yang Anda alami adalah penderitaan yang ringan. Tidak akan melebihi kekuatan. Dan selalu ada jalan keluar. Anda percaya itu? Selalu ada jalan keluar. Dan tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Coba bilang biasa. Sekali lagi biasa. Ya, tapi kita kadang-kadang merasa luar biasa. Bagi Tuhan itu biasa kok. Karena ada Dia. Biasa. Tapi kita merasa luar biasa kenapa? Karena nggak ada Dia. Karena kita coba sendirian gitu loh. Sudah, ya saya ulangi. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu apa katanya? Setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Percayalah Tuhan tahu sampai mana kekuatanmu. Lihat, waktu murid-murid diombang-ambingkan oleh gelombang. Jam 3 pagi Tuhan turun. Kenapa jam 3? Karena Dia tahu ini batasnya. Karena Dia tahu batas kekuatanmu. Dia akan turun tangan, Dia akan handle, Dia akan invasi. Dia akan masuk dalam hidupmu, intervensi hidupmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu, ayatnya dilanjutkan, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu ayatnya tadi dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi saya percaya Anda bisa menanggungnya. Yang setuju katakan amin. Bilang sama saya begini, saya bisa menanggungnya. Sekali lagi, saya dapat menanggungnya. Karena tidak melebihi kekuatan saya. Amin. Ada Tuhan di sana. Katakan amin. Haleluya. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Selalu ada jalan Tuhan. Dalam 2 Korintus 12, ayat yang ke-9 dan ayat ke-10, Rasul Paulus bilang begini, kenapa Anda bisa kuat? Karena ada kasih karunia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku ketika Paulus minta supaya dia bisa dilepaskan dari duri dalam hidupnya. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saat kita lemah, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Di situ, the grace of God, the power of God, kasih Tuhan melimpah dalam hidupmu. Sebab itu terlebih suka aku membegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saat-saat kita merasa tidak mampu, justru kita mengandalkan Tuhan, justru kekuatan Tuhan melengkapi saudara, memenuhi saudara, memampukan saudara untuk melewati dengan penuh kemenangan. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang. Wow. Coba bilang apa? Senang. Selain senang apa? Rela. Rela di dalam apa? Kelemahan. Dan kelemahan dalam segala kesulitan yang dia tantangan. Kelemahan di dalam siksaan. Wow. Anda mau? Anda senang dalam siksaan? Di dalam kesukaran? Rasul Paulus bilang, aku senang, aku rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesengsaraan. Oleh karena Kristus. Ini penting saudara kata oleh karena Kristus. Because of Christ, because of your faith. Karena imanmu sama Tuhan. Sebab jika aku lemah, justru aku makin kuat. Hari ini, di tengah-tengah penderitaan yang Anda sedang hadapi, percayalah Dia ada di tengahmu. Percayalah Dia memperhatikanmu. Percayalah Dia punya jalan keluar. Percayalah tidak akan melebihi kekuatanmu. Percayalah ada grace, ada kasih karunia yang cukup buat saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini, saya mau mengajak saudara semua, yuk kita lewati bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati karena ada Tuhan di sana. Karena ada lagunya begitu. Bersamamu Tuhan, gitu ya. Jadi bersama Tuhan kita lewati. Mari, saya mau berdoa buat saudara semua. Saya undang Anda bangkit berdiri, kita berdoa untuk mendengarkan pesan firman Tuhan yang Anda sudah dengar pesan firman Tuhan ini. Saya mau berdoa. Tuhan, aku berdoa. Biar setiap orang, setiap kami yang mendengarkan pesanmu hari ini. Why suffering? Kenapa menderita? Engkau memberi kepada kami kemampuan untuk bisa mengerti penderitaan, melewati penderitaan bersamamu dan penuh kemenangan. Karena aku percaya victorious people, orang-orang berkemenangan ada di sini. Mari Tuhan, your grace, kasih karuniamu terus melimpah dalam hidup setiap umatmu. Sehingga kekuatan membuat kami merasa penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang ringan ketimbang atau kami bandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima. Berkati umatmu, biarlah Tuhan kami lewat semua dengan penuh kemenangan. Sehingga kami berkata, kami tahu sekarang
Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu di tengah persoalan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. God bless you. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini akan selalu muncul pertanyaan dan pertanyaan. Termasuk pertanyaan, mengapa kita harus menderita? Haleluya. Sangat jelas firman Tuhan hari ini telah menjawab saudara dan saya dalam kebingungan kita, ya, mungkin dalam ketidakpengertianan kita dan sebagainya, bahwa firman Tuhan hari ini menjadi jawaban bagi hidup saudara dan saya. Bukan soal mengapa kita menderita, tapi mari kita melihat di balik penderitaan kita, Tuhan tetap ada. Mujizatnya tetap sama. Bagi siapa? Bagi mereka yang tahu bahwa dalam segala hal Tuhan yang diutamakan dan cari Tuhan selalu. Ada saudara seiman, teman-teman, kelompok sekitar kita juga akan menguatkan kita. Singkatnya bahwa kita tidak pernah sendirian. Roh Kudus menolong kita. Firman Tuhan ada untuk kita, dan saudara seiman selalu juga tersedia untuk kita. Puji Tuhan. Pastor Leo, terima kasih banyak untuk pelayanan firman pada hari ini yang memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Pastor Leo yang telah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Roh Kudus mampukan kami bukan hanya sekedar kami ingat firman yang kami terima hari ini, tapi juga mampukan kami untuk terus merenungkannya dan kami mengaplikasikannya dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan, ekonomi jemaat Tuhan, kesehatan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam pagar perlindungan Tuhan. Pribadi, keluarga, pelayanan, usaha diberkati. Diberkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, diberkatilah ekonomi kami, diberkatilah pemimpin negeri ini Tuhan. Dan kami berdoa hikmat daripada-Mu ada bagi mereka untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka untuk negeri ini. Dan kami juga berdoa bangsa kami aman, kami berdoa bangsa kami damai-damai, kami berdoa segala niat jahat orang dengan segala alasan, dengan segala konspirasi dibatalkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur karena mata-Mu, hati-Mu ada untuk negeri kami Indonesia tercinta. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat dua tangan, kita terima berkat. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diurapi dan diberkati Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk persembahan, benih mujizat yang kami persembahkan, perpuluhan yang kami kembalikan. Dan kami juga berdoa Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh damai dan sejahtera dari Bapa Surgawi. Karena rancangan-Mu bagi kami adalah damai, sejahtera, dan hari esok penuh harapan. Juga karya keselamatan Yesus Kristus yang memastikan kami menatap hari esok dengan penuh kepastian. Bahkan melihat kekekalan di balik hidup yang fana ini dengan penuh kepastian keselamatan dalam Engkau. Roh Kudus yang mampukan kami hidup tenang di masa sukar. Bahkan dalam keseimbangan yang sempurna antara kami berharap sama Tuhan dan juga dengan fakta kehidupan bahwa persoalan demi persoalan silih berganti. Roh Kudus memberikan kami hikmat dan kami selalu keluar sebagai pemenang. Ibadah ini kami akhiri. Dan berkat ini kami terima hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online hari ini. Bagi Anda yang mengikuti ibadah pada pukul 10 pagi, kami mengundang untuk Anda dapat mengikuti fellowship melalui aplikasi Zoom. Berikut adalah meeting ID dan passcode-nya.